Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Farid dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang ekonomi untuk kesejahteraan umat. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada saya, Anissa Fadila. Saya Gadiza Faiza Rahma. Saya Putri Wahyuni. Saya Nafla Nazifah. Oke, next. Langsung kita mulai aja. Yang pertama ada daftar isinya, yaitu tentang yang pertama ada prinsip ekonomi Islam, respon Islam atas transaksi ekonomi modern, ketiga ada hukum bunga bank, 4 etika dalam bekerja, etos kerja Islami, dan juga yang terakhir kemandirian hidup. Next. Nah, kita mulai dari latar belakang. Pertumbuhan ekonomi syariah ini menjadi fenomena signifikan dalam skala global. Negara-negara dengan mayoritas populasi muslim telah menjadi pusat utama ekonomi syariah. Selain itu, ada juga minat yang meningkat dari negara-negara non-muslim yang melihat potensi ekonomi syariah. Next. Oke, selanjutnya ada konsep ekonomi Islam. Jadi, konsep ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Inti dari ekonomi syariah adalah adanya kepatuhan terhadap hukum Islam atau syariah dalam semua aspek kegiatan ekonomi termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Respon Islam terhadap transaksi ekonomi modern pada dasarnya tidak menolak modernitas, tetapi menekankan bahwa setiap bentuk transaksi harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut prinsip-prinsip syariahnya. Yang pertama, larangan riba atau bunga tambahan yang bersifat eksploitatif. Jadi, dalam sistem ekonomi modern ini menjadi kritik utama terhadap bank konvensional sebagai alternatif Islam menawarkan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang dianggap lebih adil karena terbagi resiko. Yang kedua, Islam melarang gharar atau ketidakjelasan yang berlebihan. Banyak derivatif atau transaksi di pasar yang dianggap bermasalah jika mengandung ketidakpastian tinggi yang merugikan salah satu pihak. Yang ketiga ada larangan maisir atau judi, aktivitas ekonomi yang bergantung pada untung-untungan tanpa usaha nyata yang tidak diperbolehkan. Yang keempat, konsep halal dan thayyib artinya baik, yaitu Islam mendorong akad yang jelas, kejujuran, dan informasi, serta tidak adanya penipuan. Prinsip ini biasanya diterapkan dalam e-com, fintech, dan bisnis digital saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada hukum bunga bank. Islam telah melarang riba atau usur atau bunga. Di dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada isi untuk mencari kekayaan atau nafkah melalui bunga. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW melarang bunga seperti berikut. Next. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan sampai 276 menegaskan keharaman riba dan perbedaan antara jual beli yang dihalalkan Allah dengan riba yang diharamkan. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 berisi tentang perintah tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang untuk bertakwa dan meninggalkan sisa riba. Yang ketiga, Quran Surat Ali Imran ayat 130 berisi tentang larangan tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk tidak memakan atau mengambil riba, terutama yang berlipat ganda, serta perintah untuk bertakwa agar mendapatkan keberuntungan. Next. Yang selanjutnya ada Quran Surat An-Nisa ayat 161 menjelaskan tentang larangan praktik riba dan pengambilan harta secara tidak sah atau batil oleh kaum Yahudi. Meskipun telah dilarang dalam ajaran mereka, mereka akan tetap melakukan hal yang sama.
Yang terakhir, Quran Surat Al-Rum ayat 39 menjelaskan bahwa riba atau tambahan harta yang dipraktikkan untuk menjadi kekayaan melalui harta orang lain tidak akan menambah berkah di sisi Allah. Hadis yang melarang untuk memakan riba sebagai berikut. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang bertuliskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya berjalan melewati sekelompok orang di waktu malam Mi'raj saya. Perut mereka sebesar rumah dan di dalamnya terdapat ular yang terlihat dari ular perutnya. Saya bertanya, hai Jibril, siapakah mereka itu? Malaikat menjawab, mereka adalah pemakan riba. Yang kedua, ada hadis riwayat Ibnu Majah dan Darimi yang mengatakan pada hadis lain disebutkan Umar bin Al-Khattab meriwayatkan yang terakhir diwahyukan adalah ayat yang tentang riba dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sebelum beliau menerangkan hal itu kepada kita. Maka berhentilah makan riba. Yang ketiga, hadis riwayat Ibnu Majah yang menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walau riba meningkatkan harta, pada akhirnya ia mengarah kepada pengurangan. Next. Hukum bunga bank hasil iktijat dari Fathul Masanil NU ditetapkan berdasarkan prinsip kafalah adalah sebagaimana dijelaskan berikut. 1. Haram dengan alasan jika yang ditanggung berupa harta dan syarat kompensasi berupa harta atau mal, maka termasuk kategori al-qadru jaran nafa'an alal qadri, sebagaimana pendapat Ibnu Qudamah kitabnya Al-Mughni. Next. Yang kedua, boleh dengan alasan jika pihak bank dianggap sebagai wakil kafalah bil ujrah dari pihak nasabah, sehingga pihak bank berhak mendapatkan upah dengan syarat upah tersebut tidak memberatkan pihak nasabah atau ad'afan mudha'afah. Next. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum bunga bank, yaitu pendapat pertama yang berkaitan dengan hukum bunga bank dengan beberapa variasi. Yang pertama, bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba, sehingga hukumnya haram. Yang kedua, bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang Islam atau tanpa bunga. Yang ketiga, bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat atau haja rajihah. Next. Pendapat kedua mengenai hukum bunga bank juga dengan beberapa variasi. Yang pertama, bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Yang kedua, bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Yang ketiga, bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank, hukumnya boleh. Yang keempat, bunga bank tidak haram kalau bank itu menempatkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang etika dalam bekerja. Kerja itu dalam KBBI adalah kegiatan melakukan sesuatu hal dan sesuatu yang dilakukan mencari nafkah mata pencaharian. Sedangkan Syihab 2015 menyatakan bahwa kerja sebagai penggunaan daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan juga daya hidup. Daya fisik akan menghasilkan kegiatan fisik dan keterampilan. Daya pikir akan mendorong pemiliknya berpikir dan menghasilkan ilmu pengetahuan. Daya kalbu itu akan menjadikan manusia mampu berhayal, mengekspresikan keindahan, beriman, merasakan, dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Dan daya hidup akan menghasilkan semangat juang, kemampuan menghadapi tantangan, serta menanggulangi kesulitan. Next. Nah, menurut Tasmara 2002 ini dalam bekerja terkandung beberapa aspek yang harus dipenuhi secara nalar dalam bekerja. Yang pertama, aktivitas yang dilakukan karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu sehingga tumbuh rasa tanggung jawab besar untuk menghasilkan karya atau produk yang berkualitas. Yang kedua, apa yang dilakukan merupakan kesengajaan atau direncanakan. Yang ketiga, bekerja adalah segala aktivitas dinamis yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Next.
Nah, indikator yang dapat dipergunakan untuk mengatur etika kerja dalam Islami itu yang pertama ada kemalasan dalam musuh Islam, dua mendedikasikan diri pada pekerjaan merupakan kebajikan, yang ketiga bekerja dengan baik akan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, dan yang keempat bersikap adil dan bijak di lingkungan kerja dibutuhkan untuk kesejahteraan bersama. 5. Dalam bekerja, seseorang harus melakukan pekerjaan secara maksimal. Yang keenam, hasil dari sebuah pekerjaan bukanlah tujuan akhir, akan tetapi juga untuk mengembangkan diri dan berhubungan sosial. Yang ketujuh, hidup tidak bermakna tanpa bekerja. Yang delapan, menganggur dan membuang-buang waktu adalah perilaku yang kurang baik. 9. Kreativitas dalam bekerja itu adalah sumber kebahagiaan dan prestasi. Ke-10, pekerjaan memberikan kesempatan seseorang untuk hidup mandiri. 11, seseorang harus selalu kerja keras untuk memenuhi tanggung jawab. Dan yang terakhir, Islam menilai pekerjaan yang dilakukan berdasarkan niat dan bukan dari hasil pekerjaan. Next. Panduan yang harus dilakukan saat orang lagi bekerja, yang pertama, mulailah mencari pekerjaan yang halal. Yang kedua, jadilah pekerja yang jujur, bisa dipercaya saat mengembangkan usaha. Yang ketiga, carilah mitra kerja yang baik dan ajak mereka bekerja secara baik pula. Yang keempat, gunakan cara yang baik dalam bekerja supaya memperoleh hasil yang baik. Yang kelima, setelah memperoleh upah, keluarkanlah sebagian rezeki yang diperoleh untuk zakat, infak, dan sedekah. Dan yang keenam, bersyukurlah atas nikmat Allah yang berikan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan perintah untuk bekerja di dalam Islam itu sangat penting, dan Allah itu tidak akan merubah seseorang jika dia tidak berupaya sekuat tenaga untuk merubah dirinya sendiri. Maka seseorang ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, tentunya dia harus bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 sebagaimana Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Next. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini itu terdapat bagian etos kerja Islami. Jadi dalam Islam itu bekerja bukan hanya sekedar mencari uang atau memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga bisa menjadi ibadah kalau dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar. Seorang muslim dianjurkan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan, dan menggunakan kemampuan yang dimiliki. Tetapi yang penting juga adalah rezeki yang dicari harus halal dan tidak merugikan orang lain. Lalu dalam bekerja, kita juga harus punya sikap yang baik, seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya. Karena dalam Islam, kita percaya bahwa setiap hal yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, meskipun tidak ada orang lain yang melihat, kita tetap harus bekerja dengan benar. Lalu selain itu, Islam juga tidak membenarkan seseorang menghalalkan segala cara hanya demi mendapatkan keuntungan. Kita harus tetap menjaga kejujuran, amanah, mampu berkomunikasi dengan baik, dan menggunakan kecerdasan dalam bekerja. Jadi, dapat kita simpulkan dari sini, etos kerja Islam itu mengajarkan kita untuk bekerja keras, tetap jujur, mencari rezeki yang halal, dan menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, selanjutnya ada kemandirian hidup. Jadi, kemandirian hidup itu artinya kemampuan seseorang untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain, dan mampu menyelesaikan masalah dengan usahanya sendiri. Lalu dalam Islam, kita diajarkan untuk berusaha mencari rezeki yang halal. Walaupun rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita hanya diam dan menunggu, tetapi kita tetap harus berusaha, bekerja, dan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Lalu Islam juga mengajarkan bahwa pekerjaan apapun itu tetap baik dan mulia selama dilakukan dengan cara yang halal. Jadi kita tidak perlu malu dengan pekerjaan yang kita lakukan, asalkan pekerjaan itu benar dan tidak merugikan orang lain. Selain itu, kemandirian juga berkaitan dengan menjaga harga diri,
Karena dalam Islam lebih baik kita berusaha sendiri daripada terus-menerus meminta kepada orang lain. Dengan hidup mandiri, seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, kuat, dan tidak mudah menyerah. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai ekonomi untuk kesejahteraan umat. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.